Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, dalam rangka memperingati Lustrum ke-12, UB mengadakan kegiatan penandaan bumi Tetangger Bumi di Kepanjen, Kabupaten Malang. Tetangger Bumi merupakan kegiatan menandai bumi dengan menanam pohon yang hasilnya dapat dinikmati oleh anak cucu dan masyarakat sekitar lainnya. Di kemudian hari, dalam Tetangger Bumi yang dilaksanakan UB kali ini, Rektor dan jajaran melakukan uji coba penanaman 100 bibit pohon buah langka seperti genitu, mundu, sirsak madu, manggis, jiwet putih, dan lain sebagainya. Tidak hanya sekedar menanam tanaman, tetapi kita mengkonservasi genetika. Nah, ini yang paling penting itu, karena di tanaman-tanaman ini ada kode genetik yang sebagian besar kita belum tahu kode genetiknya itu, sehingga kita perlu konserv, sehingga saya yakin banyak sekali manfaatnya nanti untuk ke depan. Ya. Jadi kalau kita tanamannya ada, sehingga adik-adik itu yang generation nanti bisa ngambil daunnya, diekstrak, dicek urutan genetik DNA-nya itu kayak apa, dan bisa dipakai apa. Dan tren perkembangan teknologi ke depan itu akan seperti itu. Jadi pertanian, kesehatan itu ada masuk pada yang disebut dengan dunia presisi medicine, presisi agriculture. Jadi sentuhannya adalah dengan melihat korelasi genetik di dalamnya dengan lingkungan, dengan gen manusia. Kira-kira begitu. Nah, itu kita bisa lakukan kalau kita semua sumber genetik itu kita kuasai. Sehingga sekarang juga di Kementerian Kesehatan itu sudah menyiapkan beberapa laboratorium yang akan digunakan untuk melakukan sequencing genom manusia. Selama ini banyak sekali ya perusahaan-perusahaan farmasi dengan berdalih memberikan bantuan, tetapi dia mengambil DNA-nya, dibawa ke luar negeri, kemudian di-sequence. Sehingga di Singapura itu sudah memiliki banyak sekali database genom manusia Indonesia. Karena nanti planningnya adalah genom itu yang akan digunakan untuk proses pengembangan obat-obatan. Ya. Demikian juga tanaman-tanaman. Jadi kalau saya pergi ke Jepang di Jinbeng Seed itu, di Jepang itu hampir semua tanaman pangan itu sudah ada di sana dalam bentuk biji-bijiannya itu. Dia disimpan, dan tidak hanya biji disimpan, dia dicek, dianalisis genetiknya. Karena ke depan untuk bisa membuat tanaman tebu menjadi menghasilkan sesuatu itu tinggal diinjeksi DNA-nya saja. Bisa jadi tebu, tembakau itu tembakau tidak dipakai untuk merokok lagi, tetapi daun tembakau itu bisa menghasilkan vaksin, vitamin yang orang perlukan. Rektor UB Profesor Widodo mengatakan kegiatan penandaan bumi Tetangger Bumi memiliki banyak manfaat bagi warga UB dan masyarakat sekitar. Tidak hanya sebagai sumber kehidupan dan penghijauan saja, kedepannya penanaman bibit buah langka ini bertujuan sebagai upaya pelestarian tanaman obat tradisional yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan penelitian serta bahan obat-obatan. Kegiatan Lustrum, Bapak Ibu, sudah kita mulai sejak 1 bulan yang lalu, dan alhamdulillah beberapa kegiatan sudah kita selesaikan. Dan ini menyisakan beberapa kegiatan yang relatif besar, Bapak Ibu. Ya. Hari ini dan minggu depan, pada hari Sabtu, tanggal 17, kita akan laksanakan juga Tetangger Bumi dalam skop yang lebih luas di
Desa Sri Mulyo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Ini salah satu wujud dari kepedulian kita terhadap lingkungan di seputar kampus kita berada. Dalam mana beberapa waktu yang lalu Malang Selatan dilanda bencana yang relatif besar, dan kita berusaha untuk berada di depan, mengantisipasi ke depan hal-hal yang tidak kita harapkan tersebut terjadi lagi. Nah, pada pagi hari ini kita menunjukkan rasa memiliki terhadap lahan yang sudah diamanahkan kepada Tuntas Brawijaya ini. Wujudnya bukan groundbreaking berupa bangunan, tetapi bangunan alam. Ya, jadi di kesempatan ini kita groundbreakingnya menurut Prof. Iwan itu non mainstream. Ya, kalau biasanya groundbreaking itu menanam batu dengan semen, begitulah. Ini kita menanam pohon. Pohonnya itu berupa tanaman buah langka. Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan, berjuang atau melupakanmu kini? Tak lelahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli. Ajang Universitas Brawijaya Public Service Award 2022 memasuki tahap penilaian secara fisik setelah sebelumnya para finalis memaparkan secara inovasi layanan kepada Dewan Juri. Pada penilaian secara fisik, tim juri berbagi tugas melihat langsung ke lokasi inovasi layanan. Pentingnya inovasi layanan ini mudah direplika dan memberikan manfaat tidak hanya kepada internal UB, namun juga pihak lain, sehingga inovasi ini mampu memberikan dampak yang lebih luas. Hari ini alhamdulillah ada 2 lokasi yang didatangi. Yang satunya ada di STI terkait tentang aplikasi untuk survei pelayanan yang ada di unit STI. Itu menggunakan survei seperti survei kepuasan masyarakat. Kemudian di sini tadi di FIB kita melihat Sibajul. Sibajul itu adalah aplikasi untuk pengadaan barang khususnya untuk usulan, sehingga nanti tahu dengan cepat dan paperless, jadi tidak menggunakan banyak berkas. Nah, yang kita visit ini tadi kita ingin melihat apakah aplikasi itu sudah digunakan sejak lama, karena sesuai dengan aturan yang dibuat untuk UBPSA ini adalah aplikasi yang sudah diaplikasikan minimum 6 bulan. Jadi minimum 6 bulan yang lalu, jadi bukan aplikasi baru yang baru akan diimplementasikan, tetapi sudah 6 bulan yang lalu paling tidak diaplikasikan. Nah, tadi kita juga melihat apakah aplikasi tersebut itu mempunyai dampak positif untuk masyarakat, utamanya untuk sivitas akademika. Di survei kepuasan tadi menggunakan tablet, itu dengan mudah bisa cepat dipakai, kemudian bisa cepat untuk dianalisis. Di sini tadi juga bisa dipakai oleh pengguna, khususnya untuk ketua program studi maupun pimpinan yang ada di dekanat. Nah, kemudian yang berikutnya, apakah aplikasi ini bisa ditiru oleh unit-unit yang lain? Itu kita lihat. Kalau misalnya aplikasi ini sulit untuk ditiru, maka menjadikan aplikasi ini kurang bermanfaat untuk keberlanjutannya. Yang berikutnya adalah apakah aplikasi
aplikasi ini bisa terus digunakan meskipun pimpinannya ganti. Jadi kalau misalnya dekannya ganti atau ketua jurusannya ganti, apakah sistem masih bisa dilakukan berjalan dengan baik? Nah, ini tadi sesuai dengan apa yang kita saksikan di STI maupun di FIB, semuanya bisa berjalan dengan baik. Demikian juga keberlanjutannya bisa dilakukan terus meskipun ada pergantian pimpinan baik di dekanat maupun di rektorat, karena semuanya mendukung pengguna dari tingkat bawah, jadi bottom up. Kemudian kita juga melihat apakah memang betul aplikasinya itu ada atau tidak. Itu yang utama untuk menilai keberadaan aplikasi tersebut, kebermanfaatannya dan keberlanjutannya. Itu penilaian kita untuk visitasi, sehingga kita bisa memastikan kalau memang aplikasi itu memang bagus, maka diaplikasikannya juga memang ada bukti realnya. Pemirsa, dalam rangka mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional yang didominasi oleh usaha kecil, mikro, dan menengah, LPPMUB dan perusahaan PT Dana Reksa berkolaborasi dalam mengoptimalkan potensi dan produktivitas UMKM dengan memberikan pelatihan agar ke depan UMKM binaan dapat bangkit serta menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi menuju UMKM berdaya saing tinggi dan berkelas dunia. Perkembangan teknologi digital semakin pesat khususnya semenjak pandemi COVID-19. Hal ini juga mendorong perilaku masyarakat untuk berbelanja secara online. Kegiatan acara pelatihan UMKM Go Digital itu intinya adalah untuk memberi wawasan baru kepada pemilik usaha kecil dan mikro di cakupannya Jawa Timur yang selama ini menjadi mitra binaan P4M, Pusat Pelayanan, Pengembangan, dan Pemberdayaan Masyarakat di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Brawijaya ini untuk meningkatkan kapabilitas individu masing-masing, kemudian menyesuaikan dengan perkembangan zaman atau perkembangan teknologi saat ini yang berlangsung. Yang selama ini dilakukan oleh P4M LPPM dan PT Dana Reksa adalah yang core atau yang inti itu penyaluran kredit dari PT Dana Reksa plus pelatihan. Jadi sebelum dikasih bantuan kredit dari PT Dana Reksa, mitra binaan dikasih training 2 hari untuk memberi wawasan terkait manajemen pemasaran, aspek hukum, manajemen keuangan, dan wawasan kewirausahaan. Ini penting dilakukan karena ya mereka kan dari latar belakang yang beragam sehingga tingkat pengetahuan juga berbeda. Nah, ini tugas kami dari P4M dan PT Dana Reksa untuk menjembatani keberagaman itu supaya ada kesamaan pengetahuan sehingga tujuan yang dicanangkan dari awal bisa tercapai. Melihat peluang tersebut, LPPMUB memberikan kemudahan bagi para pengusaha kecil dan mikro dalam mendirikan badan usaha tanpa partner dengan biaya yang sangat murah. Mengenai tugas-tugas atau kegiatan ke depan, paling tidak yang rutin dulu ya penyaluran kredit dan pelatihan. Kemudian ada upaya itu kita mengusulkan dari P4M LPPM itu mengusulkan ke Dana Reksa ada pelatihan aspek hukum terkait bagaimana UMKM bisa naik kelas dan meningkatkan kapasitas organisasi, misalnya menjadi PT, tidak hanya sekedar usaha mikro, usaha dagang. Nah, kita naikkan menjadi perseroan terbatas. Nah, ini mungkin ini akan sedang kami bicarakan dengan pihak PT Dana Reksa. Nanti akan bekerjasama dengan staf pengajar di Fakultas Hukum bagaimana teknis
UMKM bisa merubah dirinya menjadi perseroan terbatas. Karena informasi terakhir atau ada aturan terbaru bahwa perseroan terbatas bisa dilakukan secara perorangan. Nah, nanti dan ini peluang yang bagus untuk supaya mereka naik kelas. Ditunjang dengan kegiatan pada pagi hari ini di mana akan diajari memasarkan barang secara digital ya dengan marketplace misalnya. Hari ini kita bekerjasama dengan PT Shopee Indonesia didukung oleh PT Danareksa untuk merealisasikan kegiatan ini. Digitalisasi UMKM merupakan salah satu upaya dalam mengakselerasi pengembangan dan membangun bisnis menuju UMKM berdaya saing tinggi dan berkelas dunia. Sebenarnya kegiatan hari ini merupakan salah satu pelaksanaan kegiatan dari CSR dan Danareksa. Jadi kita memang ada program dan sesuai arahan dari Kementerian BUMN juga, yaitu memberikan pelatihan untuk pengembangan UMKM. Jadi karena memang kita selama ini kerja sama IPPM Universitas Brawijaya, jadi memang kita mengadakan pelatihan hari ini dengan tema Go Digital. Go Digital ini kan meluaskan market dari penjualan produk-produknya UMKM ya. Kan sekarang sebenarnya sudah umum ya kalau untuk menjual secara online, tapi dengan memberikan pelatihan sekali lagi mungkin mereka mendapat ide baru, dapat teknik baru, tips baru, mungkin sudah ada yang melaksanakan, tapi dengan memberikan pelatihan lagi mereka jadi bisa menambah ilmunya untuk menjual produknya melalui lini-lini marketing yang secara digital banyak sebenarnya. Tentunya kedepannya karena memang banyak mitra binaan Danareksa yang ada di Malang dan sekitarnya kita kan bekerja sama terus untuk mengembangkan UMKM, karena memang kan juga arahan pelaksanaan CSR dari kementerian juga ada pengembangan UMKM. Tentunya karena mitra binaan di Malang ya tentunya kita akan bersama dengan UB untuk hal tersebut. Harapannya tentunya para mitra binaan yang setelah mengikuti pelatihan hari ini mereka mendapat ide baru, seperti tadi saya bilang, dapat ide baru, dapat ilmu baru. Mereka misalnya hanya jualan tadi cuma di Tokopedia jadi ke Shopee atau nambah lagi ke Instagram dan lain-lain, jadi cuma tidak terpaku pada satu sisi media sosial aja atau satu sisi dari digital marketing aja, tapi dapat pengalaman baru juga sih. Ketika kita ketemu orang baru tentunya mereka akan dapat ide baru juga. Jadi harapannya mereka semakin berkembang, mereka dapat naik kelas, dalam artian naik kelas bisa nambah omset, nambah lini produk, nambah pegawai dari penjualan yang meningkat, seperti itu sih. Harapan tentunya dari UB nanti juga memberikan pendampingan juga, mungkin memberikan solusi, misalnya ada mitra binaan yang memiliki ingin berkonsultasi seperti itu ya, pendampingan. Itu harapannya UB dapat mendampingi para mitra binaan dari Danareksa. Pemirsa, pemilihan putra-putri vokasi UB merupakan ajang representasi kampus yang maksud kami agar dapat memberikan yang terbaik. Bukan hanya untuk kampus, namun juga untuk diri sendiri sebagai pemuda yang memiliki peran penting dalam memberikan gebrakan baru dalam berbagai macam inovasi. Kegiatan ini juga sebagai wadah agar mahasiswa mendapatkan pelatihan berupa pendalaman materi seputar personal branding, bahasa Inggris, etika dan etiket, pengembangan diri, public speaking, dan pengetahuan seputar pendidikan vokasi UB. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan IQ kedua dari Universitas Brawijaya, yaitu pembelajaran kelas kolaboratif dan partisipatif, dan juga sebagai media awal bagi mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya untuk berkreasi dan juga berprestasi di bidang modeling. Karena ada beberapa mahasiswa yang sudah berprestasi setelah ajang ini dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya adalah Afida Salsabila yang merupakan Duta Entrepreneur HIPMI tahun 2022. Kemudian ada juga Rega Aprilianto, pemenang sebagai Kakang Intelijensia Kota Malang tahun 2022. Kemudian ada juga Farid Aji Nugroho sebagai runner-up 1 Putra Budaya Indonesia tahun 2022. Jadi sangat banyak sekali. Kemudian di acara ini juga ada beberapa pihak sponsorship yang merupakan sponsor dari pihak kami. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bank Mandiri, kemudian kepada Bank BNI, kepada Wardah Kosmetik, kemudian kepada Happiness, kepada Jawa Timur Park, Dialogi, Sundari Batik,
Indonesia. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Emil. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata. Ekowisata ini sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah Pemirsa, pasangan Rian Nurrohman dan Nashiwa Tahira Natanelia terpilih menjadi putra-putri vokasi UB 2022. Para pemenang selama 1 tahun akan mendapatkan pelatihan berupa pendalaman materi seputar personal branding, bahasa Inggris, etika dan etiket, pengembangan diri, public speaking, dan pengetahuan seputar pendidikan vokasi UB sebagai bekal mewujudkan program kerja serta mengukir prestasi di luar UB supaya memperkenalkan vokasi UB. Dapat mengikuti putra-putri vokasi ini khusus dari awal, mulai dari seleksi wawancara, screening, terus tembus ke semifinalis, dan hari ini adalah puncak grand final pemilihan putra-putri vokasi 2022. Alhamdulillah sangat bersyukur, dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung saya, keluarga yang sudah mensupport saya hingga di titik saat ini. Terima kasih untuk semuanya. Program kerja yang akan dilakukan tahun depan, yang pastinya kami akan mengukir prestasi di luar universitas untuk memperkenalkan apa itu vokasi Universitas Brawijaya, untuk membanggakan Fakultas Vokasi dan khususnya Universitas Brawijaya, seperti itu. Saya akan bekerja sama dengan Putra Rian selaku pasangan saya untuk mensupport dan saling menguatkan dan saling mendukung satu sama lain untuk mewujudkan program kerja yang akan kami lakukan ke depannya. Pemirsa, Universitas Brawijaya merupakan lembaga yang tidak sama dengan lembaga birokrasi lainnya, sehingga pola untuk melakukan evaluasi terhadap suatu kinerja tidak hanya mengacu pada Permenpan saja, namun juga mengadaptasi pada pengembangan aspek-aspek lainnya. Menurut Ketua Bidang SDM UB, Profesor Soleh Hadi Pramono, profesionalisme memiliki 3 parameter, yakni knowledge, experiences, dan good mental attitude agar dapat karyawannya menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Jadi di SDM itu adalah ingin memberikan suatu pelayanan yang bertumbuh pada suatu statement berakhlak ya, yang merujuk pada Permenpan nomor 6 tahun 2022. Harapannya ini adalah untuk meningkatkan kinerja pegawai yang dilihat dari berbagai aspek ya, bukan sekedar aspek fungsionalnya saja, tetapi dari aspek-aspek yang lain yang mengarah kepada humanistis gitu ya, sehingga betul-betul bisa meningkatkan kinerja dengan baik. Profesionalisme itu kalau sederhananya kita kan ada 3 parameter ya. Satu adalah adanya suatu knowledge yang dia miliki, yang kedua adanya suatu experiences yang harus dia miliki, yang ketiga adalah good mental and attitude. 3 hal itu harus melekat pada diri pribadi untuk bertindak secara profesional di dalam melaksanakan di masing-masing tugas dan fungsinya. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.